Ya, setelah belajar tasydid dan sukun, maka di sini adalah akan belajar tentang cara waqaf atau berhenti ya. Cara waqaf atau berhenti. Nah, di sini contohnya adalah amina. Ya. Amina, mi ada ya sukun kan, tambahin i ya, udah lewat babnya, udah diajarin ya. Amina, mi-nya panjang 2 harokat karena i-nya 2. Amina. Kalau dia jadi mau diberhentikan di akhir ayat ini ya, ini adalah tanda akhir ayat itu, bulat ini ya, biasanya ditambahin ada tulisan 2 ayat 4 misalnya ya, seperti itu. Maka di sini kalau berhenti huruf terakhir dibaca sukun ya. Jadi nun di sini jadi sukun, nun di sini jadi sukun, nun di sini jadi sukun. Ini juga dalnya jadi sukun, dalnya jadi sukun, lamnya disukun. Itu maksud dari huruf terakhir dibaca sukun gitu ya. Ini juga nun jadi sukun, ini sukun, ini sukun, sukun ya. Jadi kalau berhenti semuanya disukun. Itu kaidah berhenti ya, atau waqaf ya. Bisa di tengah ayat berhentinya atau di akhir ayat. Ini namanya di akhir ayat karena ada bulatannya gitu kan. Ya, saya buang dulu yang coretannya biar rapi. Nah, sekarang setelah kita tahu cara waqaf atau berhenti, yaitu dengan mensukunkan huruf terakhir gitu kan ya, jadi huruf terakhir disukunkan, maka langkah berikutnya adalah yaitu ditasydidkan dulu ya. Ini kan kita bacanya dari huruf qaf ya. Ini cara baca qina ya, qini di situ. Berarti qini abaikan dulu ya-nya ya, karena ya-nya itu untuk memanjangkan saja. Maka qini menjadi atau ini langsung kalau disukun tadi tipsnya untuk memudahkan sukun berarti ditasydid dulu. Qini berarti kita tulis aja qi, i ya, lalu n lagi, lalu i gitu kan. Ini namanya tasydid ya. Qini berarti kalau sukun menjadi kin, lalu dipanjangkan qi-nya, qit, lalu ditambahkan n menjadi qin. Di sini saya tulis ya, qi, i-nya begitu panjang, qin, n belakangnya gitu ya. Jadi bacanya menjadi qin gitu. Ini jadi bacanya qin ya. Caranya gimana? Ditasydid dulu ini ya, qini ya, lalu diambil dari sini qin, qi-nya yang panjang lalu tambahkan n, qin itu ya. Diulang, saya buang dulu. Ya, diulang lagi. Misalnya huruf yang lain, bun, kita pengen baca yang ini ya, bun. Maka di situ kita ambil 2 huruf dulu, nun sama ba-nya ya. Berarti buna di situ ya, bu ditasydid dulu kan tadi tipsnya ya, untuk mensukunkan gampangannya ditasydid dulu, buna. Berarti ini namanya tasydid ya, bunna
Nah, sekarang kalau sukun dari bun, lalu bu-nya panjang, bu, tambah n, ya, bun, ya, jadi bun menjadi panjang bu-nya, bun. Jadi jangan bu, harus tambah n, bun. Paham? Ya, dibuang lagi. Ya, itu cara baca bun tadi. Sekarang misalnya lagi kita mau baca yang ini nih, yang nggak ada tanda panjangnya, sada. Kalau berhenti kan tadi kaidahnya harus disukun dalnya. Ini sukun, ya, karena berhenti, maka caranya ditasydid dulu ya, sada, d-nya du, karena ditekan kan, sadda. Kalau sukun berarti ini yang diambil, sad, gitu ya. Jadi ini berhentinya sad, di sini bacanya sad, gitu. Buang lagi. Ya, kita cari lagi baca yang lain, misalnya ini ya, koda. Koda berarti bacanya ditekan dulu tadi ya, karena kita mau matiin atau mau mensukunkan da, berarti kod da. Maka kalau sukun jadi kod, gitu kan? Iya, ini bacanya kod, nggak panjang ya, karena nggak ada ya sukun, nggak ada wawu sukun di tengahnya. Ya, sekarang lagi, buang lagi. Kita cari huruf apa lagi yang belum, atau kita baca semua ya sekarang. Amin, gitu ya. Nunnya jadi sukun kan, tadinya amina, naknya fathah menjadi amin. Nas kan nasa, kalau tasydid ya, nasa. Sekarang disukun menjadi nas, nasa menjadi nas kalau sukun. Terus ta, ain, ya, ini berarti ain tambah huruf n karena ini disukun ya. Atau kalau susah berarti ainna menjadi ain, baru dipanjangkan ain. Lagi di sini misalnya yaka kalau mati yak, gitu kan, yaka kalau mati yak. Bu, ini panjang ya karena sebelumnya dhammah, bu, terus tambah, atau tadi ditasydid dulu, bunna menjadi kalau mati bun, ya kan, lalu dipanjangkan bun, gitu. Lalu hunna kalau mati hunna kalau tasydid hunna, lalu dimatikan menjadi hun, lalu dipanjangkan hun. Muslihun, ya, ini kan muso kalau mati mus berarti kan, itu ya. Lalu berikutnya fi, ini panjang ya, fi karena sebelumnya kasroh ya, fi taddo kalau mati tad, fi tad. Lili, ini kan kalau mati jadi sukun ya, lamnya belakang, lili kalau mati lil, lalu panjangin lil. Lalu ini rina kalau mati rin, rinna kalau mati rin, panjang rin. Fili kalau mati fil, panjangin fil. Nina kalau mati nin, ninna kalau mati nin, lalu dipanjangkan nin. Dinna, ini kan di sama na berarti ditekan dinna, tekan itu tasydid ya,
Dinna, lalu disukunkan menjadi tin, panjangin. Tin. Jadi langkah pertama ditasydid, langkah kedua disukun, langkah ketiga dipanjangkan. Gitu ya. Itu 3 langkah mewakofkan yang panjang. Ya, mewakofkan atau memberhentikan yang ada tanda-tanda panjang seperti ya sukun, wawu sukun, ya. Kalau wawu sukun sebelumnya dhammah berarti panjang, kan di situ yang ini ya. Hu kan. Kalau tambah wawu sukun satu lagi, wawu sukun kan u, ya. Jadi wawu sukun itu sama dengan huruf u. Berarti hu tambah u satu lagi menjadi panjang. Hu. Ya. Tapi matikan dulu ya caranya. Tadi kan ditasydid dulu. Hunna. Hunna ya. Hunna. Kalau mati hun ya. Jadi setelah itu disukun hun gitu kan. Yang ini hunna, yang ini hun. Lalu dipanjangkan hun. Paham lah ya? Ya, seperti itu cara membaca waqaf atau berhenti di akhir ayat, yaitu harus disukun huruf terakhirnya. Nah, kan mensukunkan susah, maka ditasydid dulu ya langkahnya, yaitu tasydid. Ya, diulang lagi lah ya. Langkah pertama adalah ditasydidkan dulu, baru disukun, baru dipanjangkan. Bunna, ditasydid dulu, bunna, lalu disukun menjadi bun, kan bunna, bu, n, a. Kalau disukun berarti dari sini kan bun, ya. Kalau ini tasydid bunna, kalau disukun bun, na-nya nggak dibaca. Kalau apa? Kalau sukun. Ya, udah diulang-ulang berapa kali ya. Insyaallah paham ya. Ya udah. Semoga mudah dipahami dan cepat lancar baca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.